Halo sahabat sehat Dayan, jumpa lagi. Apa kabar? Kali ini Dayan bersama saya Anne Gracia akan menemani Anda dalam beberapa saat ke depan untuk menceritakan sekali lagi tentang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Dan kali ini saya tidak sendiri. Seperti yang sudah Anda tahu, dipersiapkan lewat informasi di sosial media Dayan. Hari ini akan bersama-sama dengan Profesor Zubairi Jurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih. Apa kabar Mbak Ana? Mestinya saya yang nanya, ditembak duluan nih, apa kabar saya katanya. Kabarnya ngantuk, Prof. Agak-agak terlalu panas ya? Iya, memang kalau pas ngomong kesehatan, pas nih udara kita kebetulan suhunya tinggi, panas. Hampir selalu di atas 30, namun serasa nyaris 40, pernah serasa 40. Jadi feels like 40 degree centigrade itu memang tinggi banget. Yang kedua, polusi. Kita pernah cukup, sekarang pun juga masih polusi, namun kita pernah Jakarta ini kota yang paling tinggi, terpolusi, amat buruk. Jadi lagu itu harus diubah. Lagu yang mana? Ayo. Summertime. Lupa saya tuh ada lagu itu. And the living is easy. Fish are jumping, summertime, it's not easy now. Tidak, sekarang summertime-nya nggak bagus. Penuh polusi, polusi. Karena itu, kita harus jangan terlalu lama ada di luar ruangan. Perlu mencari keseimbangan cuaca gitu ya. Benar, nanti akan ngadem, benar banget. Jadi itu termasuk salah satu faktor kesehatan, yaitu environment, lingkungan. Lingkungan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. So, sahabat Dayan, kita ikuti diskusi sesudah ini. Ingat, summertime but balance. Nah, kita pengen tahu dong, Prof. Zubairi ini siapa ya? Dan rekan-rekan, saya kenal Prof. Zubairi rasanya masih kecil waktu itu ya, Prof. Iya, kan kita emang beda 2 tahun ya. Gitu ya, Prof. Jadi waktu itu masih pemuda ganteng, ketemu yang kecil gitu. Tapi ada dinamika. Kalau datang sama Prof itu kondisinya pada umumnya tidak sehat gitu ya, tidak nyaman. Dan Prof menghadapi banyak orang menanggulangi kondisi mereka. Kali ini pengen terbalik Prof, pengen nanya sama Prof bukan bidangnya Prof sungguhnya, tapi pengen nanya target kerjanya. Prof kan ngejar orang supaya sehat gitu ya. So sehatnya tuh seperti apa sih Prof yang Prof perjuangkan di bidangnya Prof? Nah, sebelum mendefinisikan sehat, saya kasih contoh dulu. Sebagian besar pasien AIDS, sebagian besar odapus yang berobat teratur ke dokter, itu kalau saya tanya, hampir semuanya bilang, tolong bayangkan Anda kan punya teman sebaya, waktu lulus SMA, masuk ada yang suka reunian, ada yang tidak, fakultas juga sama. Nah, tolong bayangkan Anda pada posisi mana di antara teman-teman satu angkatan itu, teman-teman yang lain yang merasa sehat, yang tanpa lupus, yang tanpa HIV, Anda lebih buruk, sama, atau lebih baik? Banyak yang bilang lebih baik ya? Lebih baik, lebih baik. Jadi intinya kesehatan itu ternyata tidak hanya sekedar dari bebas penyakit ataupun cacat, namun sehat jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani harus sehat dan bisa aktivitas sosial dan ekonomi. Dan kalaupun orang yang sakit, jadi kita
sewaktu comorbid, sewaktu zaman yang apa kemarin itu COVID tuh, kemarin dan sekarang lagi pandemi. ribut lagi, selalu ngomong comorbid. Kalau comorbid jangan begini, comorbid jangan begitu, usia lanjut di rumah aja dan seterusnya. Ternyata itu tidak benar. Sekarang kita buktikan bahwa kalau comorbidnya terkontrol itu bisa sehat lebih dari yang tanpa comorbid. Tadi contohnya adalah yang lupus, yang Dan HIV. HIV. Terus di depanmu ini tadi katanya lebih senior ya. 2 bulan lagi mungkin nggak ada. Lalu juga dikit umurku 77. Weh, 007 enggak, 77 katanya. 77 tahun. Nah, 77 tahun kan sakit. Iya, sakitku banyak banget. Jadi sakitku Bikin orang lain deg-degan tuh. pernah serangan jantung dari bypass 6 tahun yang lalu. Black lagi ya. Dibelek, digeraji, buka, jantungnya dikeluarin, dijahit, terus masukin lagi. Kemudian agak budak sedikit tapi. Kemudian pernah buta, bayangin pernah buta. Terus macam-macam, ada kolesterol, ada asam urat. Tapi selama penyakit-penyakit yang istilahnya sekarang ini comorbid itu terkontrol, kalau terkontrol baik, udah kita bisa aktif seperti biasa, bisa ketemu Mbak Ana, bisa praktek. Maaf, untuk beberapa minggu ini aku masih praktek 6 kali, walaupun akan segera saya kurangi 6 kali seminggu. Menjadi 5,5. Apa itu? Kurangnya 6 jadi berapa, Prof? 5,5. Maunya 5,5, tapi kan istri saya 74 tahun. Kalau di rumah sendirian bagaimana? Jadi memang harus dikurangi, banyak alasan. Jadi ya sekitar 3-4 kali seminggu kan kurang ya. Dan yang menarik, sahabat Sehat Dayan, tadi Prof bilang sehat itu jasmani, rohani, yang penting bisa beraktivitas, sosialisasi, dan bisa berekonomi. Itu bagian yang menarik. Jadi rasa sakit itu juga bisa datang karena kita ternyata tidak kelola ekonomi dengan baik gitu ya, Prof ya. Benar sekali. Besar pasak dari tiang, keinginan terlalu besar tapi kurang berkarya, misalnya gitu ya. Dan kadang-kadang kita kurang menggali potensi diri, sehingga kita bisa menghasilkan tambahan income. Itu saya kira sekarang banyak banget cara yang bisa diaktifkan, yang sebetulnya ada di, jadi intinya Tuhan menciptakan kita itu sebetulnya luar biasa. Artinya secara diakui atau tidak, hampir semua kita itu sebenarnya kuat untuk multitasking, untuk multi macam-macam. Artinya nggak usah khawatir asal diatur, asal tidak berlebihan. Semua orang aku yakin mampu. Mampu ya? Yang penting punya kemauan itu tuh ditandain. Yuk, tandain dulu itu ya. If there is a will, there is a way. Bisa kompak lu berdua. Sahabat Sehat Dayan, konsep sehat tadi ternyata dinamis sekali ya. Mental, terus fisik ya. Berkarya, sosialisasi, ekonomi pula. Udah dicatat tuh ya tadi kata Prof. Nah, tapi kondisi tersebut kan dinamis sekali ya, Prof. Karena perubahan. Sekarang tuh rasanya yang paling pasti terjadi adalah perubahan. Segala-galanya berubah. Prof punya tips nggak? Oh ya, sekarang ini perubahan, apalagi khusus untuk beberapa tahun ini perubahannya luar biasa. Setelah ada COVID, maka banyak sekali cara bekerja, cara hidup sekarang menjadi beda banget. Artinya ada beberapa teman, termasuk bayangin anakku di Amerika, dia direktur sebuah program untuk penelitian, masuknya sekarang hanya sekali sebulan. Sebulan sekali masuk kerja. Tapi kalau untuk yang di universitas yang amat terkenal di Amerika itu kemudian misalnya mengajar, ya harus tatap muka. Tapi ternyata tatap muka bukan 6 kali seminggu, paling banter 3 kali seminggu masuknya. Itu untuk yang dosen yang ngajar harus tatap muka. Kemudian ada lagi kalau yang dokter kerja di rumah sakit ternyata juga sama. Loh kok enak? Ya memang bisa diatur supaya
bekerja tidak harus 7 kali seminggu untuk dokter, untuk yang biasa. Kan dokter bisa kadang-kadang 7 kali kalau pasien dulu, kalau pasien gawat, terus kemudian kita harus lihat. Namun sekarang ternyata di beberapa tempat bisa 3 kali seminggu. Jadi mungkin kita juga perlu berubah. Dulu pasien harus datang. Nah sekarang kalau aku udah kenal banget pasien, kemudian dia lagi bepergian mula-mula ya, kemudian ada yang ke mana tuh, ke Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ada yang ke Papua, kemudian perlu obat. Nah sekarang dengan telehealth, telemedicine, jadi kita bisa udah berubah konteks mengobati dan sehat, dan ternyata bisa lewat telemedicine dan obatnya bisa dikirim dari Jakarta. Jadi berarti menghadapi untuk perjuangan menjadi sehat itu dinamis ya? Benar, sesuai dinamis, dengan ya. situasi Ya. dan siap dengan perubahan. Benar, ya. Itu kuncian loh. Jadi perhatikan baik-baik, ternyata sehat itu bukan sehat, tidak sehat. Oh, benar sekali, ya. Di tengah-tengahnya ada banyak kondisi ya. Persis, itu yang sehat 100%. Kita bilang dulu kalau 70 itu parah sana, selalu ada komorbid. Ternyata sekarang, apalagi sekarang di dunia ini yang usia melampaui 100 tahun makin banyak. Apalagi sekarang untuk sehat itu tipsnya antara lain standarnya olahraga minimal 150 menit seminggu. Jadi kalau ada pasien nanya, saya tanya olahraganya apa, dia bilang macam-macam. Ada badminton, kemudian ada senam, kemudian ada sepeda statis. Enggak, maaf. Aku tanya sebentar ya. Seminggu terakhir, 7 hari terakhir. Anda olahraganya berapa kali? Dua kali berapa jam? 30 menit. Ya, 30 menit, ya 60 menit kurang Mbak. Nah, 150 menit minimal untuk kita membiasakan diri olahraga. Itu tujuannya apa? Tujuannya dengan olahraga teratur itu tekanan darah bisa makin baik, bisa dipertahankan terbaik. Demikian pula yang tidak diabetes bisa menjadi tanpa diabetes, kemudian hari tulang-tulang kita juga menjadi kuat, jadi kemungkinan osteoporosis usia lanjut menurun masih bisa, namun tertunda banyak. Nah, olahraga pokoknya wajib, bukan untuk olahragawan saja, untuk saya, untuk Anda, untuk kameramen, itu semuanya menjadi wajib, karena kita ingin membesarkan anak, pengen lihat cucu, kemudian dan seterusnya. Jadi memang menjaga kesehatan itu suatu harus action kelihatannya action, ya. Dan tidak sulit, apalagi gratis lagi. Cuma ngomong mau jaga kesehatan aja tapi nggak action apa-apa. Iya. Ya nggak jadi ya, Prof. Iya. Karena disebut olahraga termasuk hanya jalan cepat udah dihitung. Ya. Itu bagian yang menjadi sangat penting. Anda sahabat sehat Dayan ternyata lakukan, perlu action. Dan satu poin penting di section ini yang Prof. Zubairi sampaikan ke kita, itu investasi loh. Karena kalau kita hidup sampai 100 tahun, apakah kita mau jadi 100 tahun yang tidak berdaya, tidak bisa beraktivitas, dan akhirnya jadi seperti ketinggalan, mau ditinggal? Gak mau kan? So, jaga kesehatan Anda. Teman-teman, sahabat sehat Dayan, Anda sekarang pengen tahu, pasti deh, jangan ngomong aja gitu ya, tapi kasih kita langsung, teknisnya harus gimana, begitu ya. Dan untuk section yang kali ini, saya mau tanya sama Prof. Prof, begitu banyak nih gadget, ini aja ngobrol udah gadget terus nih ya, nggak lepas kita dari gadget. Prof juga sepertinya senang foto-foto tuh kan ya, nggak pernah lepas loh dari gadgetnya juga. Tapi di perangkat elektronik digital dengan teknologi sekarang, itu banyak sekali diciptakan tata cara atau model-model aplikasi yang bisa menemani kita memberi informasi kesehatan. Pendapat Prof dari sudut pandang expert dan sains itu seperti apa?
Iya, karena tolong juga diingat bahwa ada informasi yang benar, ada informasi yang diyakini oleh yang mau mengupload itu diyakini benar, tapi sebetulnya keliru. Ada yang sengaja disinformasi. Jadi tolong diingat ada disinformasi, ada misinformasi, ada hoax, ada macam-macam. Nah, bagaimana cara kita cek and recheck? Contoh paling gampang adalah misalnya gini, Singapura dalam 2 minggu terakhir dibanding 2 minggu sebelumnya, kenaikan jumlah kasusnya 2 kali lipat dan yang meninggal banyak. Nah, kemudian cross-check-nya gimana dong? Cross-check-nya harus ada 2 kalau saya cross-check. Pertama, ke Kementerian Kesehatan Singapura. Yang kedua ke dokter Singapura ada kan. Yang ketiga yang penting dan selalu bisa didapat adalah koma. Jadi misalnya Singapura dibilang EG5, jadi kemudian EG5 saya koma CDC dan nanti kemudian akan muncul bahwa ternyata EG5 benar amat menular namun sama sekali tidak benar menyebabkan kematian banyak. Kematiannya rendah sekali. Jadi kita perlu waspada namun tidak usah khawatir, itu mengenai itu. Demikian pula ada banyak antara kalau dulu waktu zaman COVID tolong diingat sebagian besar pasien mendapat kloroquine, mendapat ada lagi ivermectin, ada lagi mendapatkan oseltamivir, macam-macam. Kemudian bahkan tolong diingat bahkan FDA Amerika sempat bilang bahwa kloroquine bagus, dikeluarkan emergency use authorization. Kemudian setelah penelitian makin jelas bahwa ternyata kloroquine lebih banyak bikin irama jantung terganggu, lebih banyak buruknya, manfaatnya nggak jelas, maka kemudian dicabut izin itu. Jadi kloroquine tidak boleh lagi. Nah, hal seperti itu cross-check-nya di intinya password yang paling penting yang perlu itu ada CDC, maksudnya untuk Amerika, atau FDA. Kemudian kalau Inggris UK Gov atau NHS. Kalau Eropa European Medical Agency EMA. Artinya di sanalah terkumpul orang-orang yang bertanggung jawab pada informasi yang terus mesti diteliti, diolah ya. Itu tentang informasi, Prof. Nah, yang kedua, ada juga yang menggunakan teknologi sebagai perangkat teman sehari-hari pengukur kesehatan. Misalnya smartwatch, tapi kita nggak pakai ya. Ya, ada sekarang ada banyak sekali. Atau ada yang bahkan mengisi menjawab pertanyaan di gadgetnya, ya kan, Prof? Oh iya, Pak, saya masih ingat itu. Sekarang ada yang scanner-scanner pada gitu. tahun 60 berapa? Waktu usia saya waktu itu sekitar 65. Kemudian mengisi kuesioner, ternyata real age saya bukan 65 tapi 55. Kok bisa begitu? Kemudian kenapa? Antara lain karena ada question yang menarik itu, mobil Anda apa? Waktu itu mobil saya Accord 2000 cc. Sekarang mobil kecil. Ternyata Accord apa hubungannya dengan usia? Ternyata kalau tabrakan kemungkinan lebih patah, safe. kemungkinan meninggal itu kalau 2000 cc itu kecil banget. Jadi segala sesuatu yang bertujuan untuk mengukur risiko itu sih baik ya untuk kita dapatkan informasinya juga ya. Tadi kita bilang mengenai environment, mengenai polusi sekarang, ternyata kendaraan juga harus kendaraan yang aman. Selain diri kita kan tadi olahraga, sayur, buah setiap hari, jangan stop rokok, stop alkohol, kemudian punya sahabat, punya teman seperti sekarang ini kita beramai-ramai. Iya, bisa. Baik. Prof, ada pesan khusus nggak untuk para sahabat sehat Dayan ini supaya mereka jangan mengukur kesehatannya satu dengan yang lain lalu iri-irian gitu loh, Prof. Dia lebih sehat, saya kurang sehat. Iya, yang penting kan untuk diri kita, diri kita supaya sehat agar keluarga kita juga sehat. Nah, itu yang paling penting konsisten. Jadi sekarang olahraga teratur setiap hari, tapi bulan depan enggak percuma. Jadi yang konsisten, usahakan selalu minimal 150 menit seminggu. Kan minggu depan aku keluar kota, keluar negeri. Memang di luar kota di mana tuh, di Labuan Bajo nggak ada jalan tuh, jalan kaki. Malah lebih banyak jalan kaki. Iya benar. Kemudian ada yang ke Bali
kembali kan banyak sekali kendaraan takut. Iya di rumah juga boleh. Ya. Di rumah mau senam, mau push up, mau penting. Kadang-kadang buka sini, tolong ditulis Tobelo misalnya. Oh, Tobelo. Nah, Tobelo yes. terus kemudian nanti koma YouTube akan keluar, itu adalah bagaimana kita bisa senam sehat di rumah gratis dan itu menyenangkan. Tobelo atau kiri kanan mau miri ada. Poco-poco Ensa Jojo. Iya, Sajuju, ya. Baik, terima kasih banyak Profesor Zubairi Jurban. Sama-sama. Selalu temani kami. Kita ketemu di bulan mendatang lagi dengan Prof kita yang luar biasa ini. Oke, jadi teman-teman jangan lupa hari ini atau paling nggak nanti sore, kalau sekarang siang ya mulai hari ini, paling tidak mulai besok pagi kita olahraga. Action. Action. Maka sahabat sehat Dayan, satu catatan yang penting. Hari ini saya betul-betul dipantik kembali. Jangan lupa investasikan hari-hari ini untuk hari depan kita. Hanya Allah yang tahu sampai kapan usia kita. Tapi kita yang bertanggung jawab atas kesehatan kita. Dan jangan lupa di antara semua kesibukan kita ternyata silaturahmi itu adalah salah satu obat sehat yang paling luar biasa. Maka bersama sahabat, saudara, rekan semuanya, ayo berdiskusi, saling mengkonfirmasi, dan selalu tahu tentang risiko bagaimana akan terjadi penurunan kesehatan. Cegah itu sedini mungkin, selalu sehat, tetap ceria. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.